Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Kali ini saya akan membahas tentang Pak Jusuf Kalla atau akrab disapa Pak JK sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Baru-baru ini beliau menyatakan tidak setuju dengan rencana Polri yang ingin memetakan masjid sebagai upaya mencegah paham radikalisme di negeri kita. Padahal kita tahu bahwa ancaman dan bahayanya itu sangatlah nyata. Mengutip ucapan langsung Pak JK, tidak ada yang pernah mengacau negeri itu lewat masjid. Tidak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam. Pernyataan Pak JK tersebut tampaknya kurang jujur kalau menurut saya. Pak JK mungkin terlalu sibuk mengurus toa masjid daripada mengurus isi masjid yang bisa saja dimanfaatkan dan dibajak oleh paham radikalisme dan terorisme. Oktober tahun lalu, tahun 2021, Pak JK pernah mengeluh suara masjid yang menurutnya 75% masjid di Indonesia jelek suaranya. Dari mana angka 75% itu? Hanya Pak JK yang tahu. Pernyataan itu disampaikan Pak JK dalam kegiatan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang disiarkan di akun YouTube Masjid Istiqlal TV. Nampaknya Pak JK lebih peduli soal sound system masjid daripada isi suara sound system dari masjid. Istilahnya lebih melihat bungkus daripada isi. Pernyataan Pak JK tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid merupakan ucapan apologetik untuk tidak menyebut sengaja menutup-nutupi. Masjid seperti halnya tempat-tempat lain tidak kedap dari infiltrasi paham radikalisme dan terorisme. Virus yang membahayakan itu malah menjadikan masjid dan tempat-tempat suci dan terhormat lainnya sebagai kedok agar ketika ada tindakan tegas pada mereka, mereka pun bisa melawan balik dengan isu kriminalisasi masjid. Padahal merekalah kriminal yang membajak masjid. Bahkan kalau kita melihat sejarah di zaman Rasulullah SAW, masjid pernah dipakai sebagai kedok memecah belah umat dan konspirasi teror. Masjid itu dinamakan sebagai Masjid Diror, alias masjid yang bisa membawa kerusakan dan bencana. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 107. Cerita bermula dari kedengkian Bani Ghanam yang mendirikan masjid untuk menyaingi Masjid Quba yang dibangun sebelumnya oleh Nabi. Namun ada rencana busuk yang lebih berbahaya. Mereka mengundang Nabi Muhammad untuk sholat di dalam masjid itu. Saat Nabi Muhammad di dalam, mereka akan menyerang bersama musuh-musuhnya. Inilah konspirasi yang jahat dan membahayakan. Namun Allah mengetahui makar jahat mereka dan menurunkan firman-Nya. Nabi Muhammad langsung sadar dan memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Diror itu yang sebenarnya bukan masjid, tapi tempat teror dan kejahatan yang berkedok masjid. Zaman konflik politik setelah Rasulullah SAW wafat terjadi antara pendukung Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Sayyidina Ali tewas syahid karena dibunuh oleh Khawarij saat memimpin sholat subuh di Kufah, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah. Mimbar-mimbar masjid khususnya khutbah Jumat dijadikan ajang politisasi dan makian kepada Sayyidina Ali, keluarga dan pendukungnya. Namun setelah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal paling adil di dinasti Umayyah memimpin, khutbah-khutbah kebencian di masjid dihapuskan
kalimat di akhir khutbah Jumat yang sebelumnya berisi cacian dan kutukan pada Sayyidina Ali dan pendukungnya diganti dengan kutipan ayat 90 surat An-Nahl yang masih dipakai sampai sekarang. Pak JK, ingatlah juga peristiwa pembajakan Masjidil Haram di Makkah oleh kelompok teroris Juhaiman al-Utaibi pada November 1979 yang mendeklarasikan sebagai Imam Mahdi, kemudian mendeklarasikan pemberontakan terhadap kerajaan Arab Saudi. Ini Masjidil Haram dan Ka'bah yang ada di dalamnya, bukan masjid biasa. Akhirnya Juhaiman dan gerombolannya berhasil dilumpuhkan setelah hampir 1 bulan menguasai Masjidil Haram. Pak JK, ingatlah saat kelompok Ikhwanul Muslimin membajak Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah di Kairo selama 6 minggu pada tahun 2013 untuk melawan pemerintahan yang didukung mayoritas rakyat Mesir. Saya juga ingin mengingatkan Pak JK, ingatlah saat Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahan ISIS di Masjid Agung An-Nuri di Mosul, Irak pada tahun 2014. Pemirsa Cokro TV, tadi saya udah sampaikan sejarah dan contoh masjid di negara lain. Di sini saya ingin mengutip bantahan pernyataan Pak JK ini dari Ustadz Ken Setiawan, pendiri NII Negara Islam Indonesia Crisis Center. Menurutnya di negeri kita ada masjid-masjid yang dimanfaatkan oleh oknum kelompok radikal untuk membina kadernya. Fakta ini sebenarnya mengkonfirmasi upaya Polri dalam memetakan masjid-masjid yang dijadikan tempat untuk menyebarkan paham radikalisme. Di Garut, ada masjid di Kelurahan Sukameter yang digunakan untuk pembaiatan 59 anggota NII. Di Bandar Lampung, ada masjid kekhalifahan yang dijadikan sentral pusat kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin yang kini pimpinan tertingginya sedang ditahan Polda Lampung. Menurut Ustadz Ken Setiawan, kelompok Khilafatul Muslimin juga sudah tersebar di 15 kabupaten atau kota se-Lampung. Mereka menggunakan masjid sebagai tempat sosialisasi pergerakan tentang khilafah. Bahkan menurut Ustadz Ken Setiawan, ada pesantren besar yang dianggap ibu kota NII, yaitu pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Yang konon katanya nih Pak JK dulu pernah menyumbang dana cukup besar. Di sana ada masjid besar yang memuat 100.000 jemaah. Kita juga masih ingat dalam Pilkada Gubernur DKI 2016-2017, masjid-masjid dijadikan alat politik agar tidak mencoblos pasangan yang berbeda keyakinan. Bahkan beredar banyak spanduk di masjid-masjid yang beda pilihan, maka jenazahnya tidak boleh disolatkan. Pak JK, tentu saja masjid-masjid yang dipolitisasi dan dimanfaatkan jaringan teror tidak mewakili dari masjid-masjid di Indonesia. Namun kalau Pak JK menyebut tidak ada masjid untuk mengacau negara, itu merupakan pernyataan yang tidak jujur. Justru Pak JK lebih disibukkan atau khawatir dengan sound system masjid atau toa masjid daripada masjidnya dirasuki paham radikalisme dan terorisme. Kalau hanya suara masjid, mungkin hanya pendengaran kita saja yang terganggu. Tapi kalau sudah dirasuki paham radikalisme dan terorisme, maka kehancuran negeri inilah taruhannya. Karena itu Pak JK, tolong jujurlah. Semoga video ini ditonton oleh Pak JK. Sekian, terima kasih.